trader banyak bilang, "Ah, ini big boss," katanya, balik lagi nyuci gudang aja. Konsumsi emas terbesar itu ada di Bank Sentral Cina saat ini. Jadi kalau emas itu harus lebih, perhatiin fundamental. Emas itu sifatnya sensitif sekali sama geopolitik. Setuju banget sumpah. Nah, ini kan, jadi kalau poin penting ya, jadi kan orang tuh taunya kalau misalnya properti hancur, orang lari ke aset safe Betul. haven kayak emas gitu. Tapi kadang-kadang ya, kenapa pas krisis beneran lagi meledak, emas itu seringnya kadang-kadang turun dulu nih, ya nggak sih? Betul. Terus abis itu apakah bener nih kadang-kadang trader banyak bilang, "Ah, ini big boss," atau yang balik layar itu lagi nyuci gudang aja, Oh cari gitu. modal. Itu benar nggak sih kayak gitu? Gua mungkin ngomongnya ke bank sentral ya. Iya. Sekarang itu gua bakal ini fakta, ini data. Konsumsi emas terbesar itu ada di Bank Sentral Cina saat ini. Mau harganya murah, harganya mahal, dia setiap tahun at least average ya, itu 40 ton per tahun. Nah, jadi aksi taking profit di emas sebelum krisis ya itu hal yang wajar. Oke. Abis manfaatin kenaikan emas, mereka taking profit di emas, kemudian jual aset di emas, ya itu hal yang wajar. Tapi secara kondisi besar ya, dengan krisis seperti ini itu pasti ke depannya, gue ngomong pasti sorry, kalau pasti itu ngedahuluin Tuhan kayaknya ya. Probability-nya untuk emas lanjut rally itu besar di 2026 ini. Tapi itu akan diikuti dengan guncangan-guncangan gitu loh. Dan jujur gue nggak happy gitu loh. Karena itu bakal dampak ke kita semua. Orang-orang biasa ya, nggak usah uang besar, uang kecil tuh pasti kena dampak, Oh, kayak gitu. oke oke. Nah, kalau kita kilas balik nih di sorry, ke Maret 2000 kalau nggak salah 2020 ya kan, emas itu kan sempet anjlok parah banget loh kan, sebelum akhirnya tuh terbang tinggi. Yes. Nah, kalau menurut lu apa sih yang perlu kita siapin mental kita buat lihat diskon emas dulu nih di tahun 2026 nanti? Gini, kalau emang lu serius sekali ya, ini kita ngomong, dari kapasitas, pengetahuan dulu lah. Yes. At least untuk orang biasa yang awam, at least ya lu harus tahu kondisi berita yang lagi ada saat ini. Yes. Paling gampang ya, emas itu sensitif banget sama kondisi geopolitik, ya. Hmm. Kalau lu ngelihat perang tiba-tiba berhenti, itu kemungkinan besar emas turun, beli. Segampang itu. Jadi kalau emas itu harus lebih, perhatiin fundamental? Dia nggak fundamental, maksudnya geopolitik, dia tuh sensitif banget. Emas itu sifatnya sensitif sekali sama geopolitik, ya. Oke. Karena kalau lu gini, yang udah kejadian waktu kondisi, Palestina dan Israel itu perang dan mengumumkan gencatan senjata, ya. Itu emas koreksi, turun. Nah, itulah momen beli. Sekarang kayak gini, ini Trump nggak ada follow up soal Greenland, kemudian nggak ada follow up soal Venezuela, nggak ada follow up soal, apa namanya, suku bunga, itu beli. Kalau lu ngelihat itu adem. Jadi untuk memanfaatkan peluangnya lu harus bener-bener ngelihat berita. Sesimpel geopolitik aja, nggak usah hal lain. Perangnya lu perhatiin, itu aja. Jadi mempersiapkan diri sama hal-hal seperti itu mulai mulai harus aware lah. Nah, menurut lu bisa nggak sih gambarin gimana rasanya kita tuh trading di tengah, liquidity crunch? Kayak pas semua orang butuh cash nih, ya kan, terus kita tiba-tiba apakah instrumen teknikal ini tuh masih ada harganya sebenarnya? Gua bilang masih, karena gini, kalau kita ngomongin spesifik pasar CFD ya, Hmm. itu likuiditasnya tinggi, gitu loh. Lu kapan mau cairin, lu bisa cairin. Hmm. Cuma masalahnya adalah untuk saat ini bagaimana orang itu tidak siap ketika salah atau kalah, ya. Itu common sense banget. Jadi kalau ditanya, "Lu orang siap gak untung?" Pasti semua orang jawab siap. Tapi kalau ditanya, "Lu siap nggak rugi?" Nah, Iya. gue curiga, Hmm. pasti banyak orang nggak siap, kayak gitu. Jadi yang penting adalah gini sekarang, lu orang boleh ikut euforia kenaikan harga emas, tapi tetap resiko itu wajib banget lu batasin. Nah, kalau kita bahas soal emas lagi nih, lagi-lagi emas kan, lu tau lah belakangan ini kan emas, sering banget cetak rekor nih, ya Yes. kan. Nah, menurut lo apakah ini harga yang wajar ketika dunia tuh lagi nggak baik-baik aja, lagi was-was kayak gini? Artinya sebenarnya tanda kalau nilai uang kertas kita, dolar dan juga rupiah ini sebenarnya udah nggak ada harga lagi gitu. Kalau lu mau ngomongin, korelasi antara nilai mata uang dengan emas dari semenjak, Fed punya hak untuk cetak uang sendiri tanpa melibatkan emas sebagai,
apa namanya, pendampingnya itu udah sebenarnya nilai uang itu udah nggak seberharga itu. Kecuali kalau dulu ya, kalau misal kita masih pakai dinar, itu kan nilai uang sama dengan nilai emas kan. Tapi kan semenjak itu kan nilai emas jadi punya sendiri, Yes. uang jadi punya sendiri. Nil nilai nilai uang kertas itu tetap masih ada. Cuma tidak sebanding nilainya dengan kenaikan harga emas. Tadi pertanyaan lu apakah ini wajar? Mhm. Untuk kondisi Mhm seperti ini mhm. sangat tidak wajar. Lu perlu tahu ketika satu satu pergerakan harga, apapun itu instrumennya, entah itu nilai mata uang, komoditi, satu aset, kalau dia terlalu impulsif, ya, tidak ada kegiatan balancing, itu sudah pasti merusak kondisi ekonomi Termasuk keseluruhan. harga, apa namanya, dolar dan juga Itu rupiah dia, gitu ya? betul. Tapi lucunya ya, lucunya, gue gue lucunya gini sebenarnya ya, dolar ini sekarang itu kondisinya worse, serius. Karena banyak sekali orang mulai apa ya, tidak menggunakan dolar pada perdagangan inti gitu, perdagangan dunia. Beli minyak bisa pakai langsung yuan atau pakai mata uang Rusia. Mmm. Nah, tapi lucunya di tengah-tengah kondisi seperti ini, dolar itu masih di area 90-an. Nih info juga untuk lu semua ya, indikator dolar kuat itu ketika indeks dolar itu ada di atas 100, di Mmm. bawah 100 itu dolar lemah. Tapi sekarang itu di 96, 98, 96, 97. Bisa dibilang dia lemah, tapi nggak seturun itu, Yes yes gitu loh. yes. Tapi kenaikan harga emasnya itu Mhm. luar biasa. Jadi bisa dibilang masih stabil walaupun lemah Mhm. dolar, tapi harga emas itu terlalu impulsif untuk saat ini dan itu nggak bagus. Saya Oke. Nah, kira-kira nih, kalau badai fundamental itu datang, mhm, menurut lu kayak garis support, resisten itu mhm. masih sakti nggak sih? Atau sebenarnya emang balik lagi itu Ini harus mantau berita ini kalau gua jawab nanti gue diserang, "Wah mending ya teknikal, kan lu ada sotoy lu ada Bang." kubu apa, teknika, sekubu fundamental nih. Nah, menurut menurut pandangan lu apakah itu masih korelasi di antara dengan badai fundamental yang saat ini terjadi gitu? Gini, Din, gua belajar trading forex lah, kita ngomong market CFD, Mhm. specific forex ya. Candlestick itu ya, price chart itu tuh seperti buku dongeng, Mmm. gitu loh. Resistance, support itu semua murni adalah, sentimen. Ya, like indicator. Tapi kalau lu mau tahu untuk forecasting ya, untuk ke depannya kayak gimana, lu perlu fundamental, lu perlu banget fundamental. Jadi teknikal apakah masih relate dengan kondisi seperti ini? Iya, tapi lu harus perkuat dengan fundamental, Oke. kayak gitu. Jangan jangan hanya teknikal aja, seperti itu. Oke oke. Mmm, Nah, kalau lu pribadi, apa skoci yang udah lu siapin nih buat ngadepin 2026? Apa lo masih lebih banyak megang cash atau mhm. gold atau masih tetap hajar aja udah di market di pasar? Karena gua aktif kalau kalau spot fisik pasti Mhm. pasti pasti ada, kita pasti fokus ke situ. Tapi kalau Spot fisik kayak emas emas gitu? ya, emas spot. Tapi kalau kayak gini, gua mungkin akan fokus sekali untuk batasi resiko dan mungkin gua akan ambil peluang emas itu di one way. Oke. Gua nggak akan sekali-sekali coba short selling di emas. Mmm. Gua akan cari terus harga diskon untuk ambil posisi long atau buy, tuh. Oke oke Mmm, oke. Nah, mungkin ini closing question ya, iya. karena durasi kita nggak banyak. Mhm mhm. Mungkin satu pesan nih buat trader yang baru mulai hari ini, apakah 2026 ini adalah tahun ketakutan atau justru Mhm. peluang nih buat jadi kaya raya? Oke, tergantung gimana lu ngelihatnya ya. Mmm. Kalau gua ngelihat ini sebenarnya peluang di tengah-tengah krisis, ya. Kalau lu nggak bisa manfaatin, lu hancur. Tapi kalau lu takut takut akan kehancuran, lu nggak bisa gain, lu nggak bisa dapet peluangnya di situ, Mhm. gitu loh. Jadi kita perlu aware, tetap perlu aware, ya. Kalau kata orang tuh no pain no gain. Mhm. Nah, jadi sebenarnya krisis ini adalah peluang yang bisa lu ambil, tapi ketika lu salah ambil peluang ini, ya, market itu bisa ngehancurin lu dalam waktu sekejap lah. Jadi gua rasa ini waktunya belajar, ini waktunya peduli, ya untuk semua kalangan. Nggak hanya orang-orang yang punya duit, tapi kita orang yang biasa nggak paham, mulai aware lah soal kondisi dunia saat ini, kayak gitu deh. Oke, sip. Thank you banget nih, nggak kerasa kita udah ngalor ngidul Oh iya, tiga iya, puluh menit. Nggak expect ya bakal heeh, sama ini. Karena ini adalah, episode perdana kita mhm, dan ya
di tengah-tengah goncangan dunia yang lagi nggak baik-baik saat ini, kuncinya cuma satu, yang tadi Bro Fikri bilang, yaitu persiapan, ya kan. Kita harus punya guidelines buat navigasi yang benar, dan sebaliknya teman-teman yang nggak punya guidelines justru takutnya menjadi malapetaka buat diri sendiri. Jadi kuncinya mau belajar, punya persiapan, ya insya Allah ya. Insya Allah. Wah itu. Bertahanlah di tengah guncang-gancing ekonomi dunia saat ini. Betul, Ya kan? betul. Ini gue mau ngomong sedikit aja ya. Lu punya tuyul aja dari resikonya. Apalagi investasi atau trading forex ya. Ya kamu kalau punya tuyul, kamu uangnya cepat, nyawa kamu nggak aman. Nah itu dia. Oke Bro, makasih banyak. Siap, sama-sama juga. Banget nih ilmunya buat teman-teman hari ini. Semoga apa yang kita bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian suka videonya. Sampai jumpa di episode berikutnya yang gak kalah menarik. Bodi di Apriliana pamit undur diri, dan Bro Fikri pamit undur diri juga. Salam cuan. Salam.